Selamat datang kepada Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok selaku Wakil Gubernur, Dr. Honoris Causa Insinyur Ciputra selaku Pembina Kehormatan Yayasan Tarumanegara. Selamat datang kepada Bapak Gunardi SAMH selaku Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara beserta seluruh Dr. Insinyur Rusdiman Sugiarto MSc PhD selaku Rektor Universitas Tarumanegara beserta seluruh jajarannya. Selamat datang Bapak. Oke, foto-fotonya bisa dilanjutkan nanti juga ya. Baik, sekali lagi Bapak Basuki, bagaimana menjadi seorang yang sukses. Di samping itu juga hari ini juga kita kedatangan tokoh entrepreneur Bapak Insinyur Ciputra. Dan mari kita sama-sama. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung memulai dengan acara. Dan sekali lagi selamat datang pada kampus Universitas Tarumanegara Bapak Wakil Gubernur. Sekian, terima kasih. Selaku Pembina Kehormatan Yayasan Tarumanegara untuk memberikan sambutan. Gubernur DKI yang kami hormati dan saya kira semua kita banggakan ya. Anda bangga, tepuk tangan sekali lagi. Kita benar-benar hari ini ada suatu sejarah bagi kita, tokoh kita yang sangat kita hormati dan ini merupakan refleksi daripada keadaan negara Pancasila kita, dan satu suku, satu bangsa yang bersatu padu. Nah, Pak Ahok ini sekarang bisa menjadi contoh bagi kita bagaimana yang double minoritas seperti sebagian besar dari kita double minoritas bisa menjadi wakil gubernur. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita menjadi satu negara Pancasila yang tidak membedakan agama, tidak membedakan suku dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kiat-kiat beliau mengatasi semua handicap ini. Sebab sebagian dari kita itu masih merasa bahwa dia bukan sama dengan mayoritas. Padahal kita dari dalam kita sendiri, saya dari dahulu tidak merasa bahwa saya minoritas. Tidak merasa. Walaupun saya tahu ada orang menganggap saya ini minoritas, dan saya nggak peduli. Saya merasa kalau saya benar, saya akan berhasil. Nah, kita akan mendengar juga Pak Ahok, bagaimana beliau mengatasi ini. Beliau menjadi bupati, kemudian menjadi anggota DPR, sekarang menjadi wakil gubernur ibu kota dan sebagainya. Nah, ini supaya jadi pekerjaan rumah bagi kita. Ya, rumah kan. Dan beliau luar biasa, luar biasa. Beliau sukses hanya dari saya. Orang yang sukses itu kau punya 3 value. Value pertama integritas. Yaitu apa? ABJ, adil, benar, dan jujur. Nah, ini yang dimiliki oleh Pak Ahok. Dia punya integritas yang tinggi. Dia adil, dia benar, dan jujur. Kedua, dia seorang profesionalisme. Dia pintar, dia rajin, dan komitmen sebagai seorang profesional. Dia betul-betul ahli. Dan ketiga, dia entrepreneurship. Dia punya vision, kreatif, dan inovasi, serta berani mengambil tindakan dan menjadi ikon kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Nah, kalau tadi sebelum Bapak datang, kita sudah sempat ingin tahu nih Pak, antusiasme mahasiswa UTAK terhadap acara ini, juga kepada Bapak kita udah bikin kuis mengenai Bapak. Ternyata banyak yang tahu tentang sejarahnya Bapak gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu biografi dari Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Nama lengkapnya sudah pada tahu semua ya, Bapak Basuki Insinyur Basuki Cahayapurnama MM atau kerap disapa Pak Ahok. Beliau lahir di Manggar, Belitung Timur tanggal 29 Juni 1966. Pendidikannya dimulai dari SD Negeri nomor 3 Gantung di tahun 1977. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri nomor 1 di Gantung 1981.
kemudian di SMA 3 PSKD Jakarta 1984, kemudian di S1 jurusan Teknik Geologi, kemudian S2-nya di jurusan Manajemen Keuangan. Karir politiknya ternyata mereka juga antusias. Tadi sudah tahu Pak kalau Bapak pertama kali memulai karir politik di tahun 2004, ya? Hebat loh, tepuk tangan, berarti Bapak senang ya antusiasme dari mahasiswa utang ya Pak ya. Ini menunggu sudah dari jam 4 subuh tadi loh Pak. Ya, saya lanjutkan, beliau pertama kali terjun ke dunia politik tahun 2004 dan bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau Partai PIB sebagai Ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur. Kemudian 2004 sampai 2009 menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. 2005 hingga 2010 menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama. Kemudian tahun 2007 kandidat calon Gubernur Bangka Belitung, 2009 hingga 2014 menjadi anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar. Tahun 2012 mengundurkan diri untuk mengikuti pemilu kada DKI Jakarta, dan seperti kita tahu tahun 2012 hingga nanti tahun 2017 beliau menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Bapak Joko Widodo sebagai Gubernur. Dan tepuk tangan dulu untuk Pak Ahok. Ada sedikit lagi Pak, saya mau kasih tahu penghargaan Bapak biar menjadi pemicu semangat buat mereka untuk mencontoh Bapak juga ya. Tahun 2007 pernah dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi dari unsur oleh Gerakan Kemitraan dan Kadin Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Masyarakat Transparansi Indonesia. Tahun 2008 termasuk dalam 10 tokoh yang mengubah Indonesia dari majalah Tempo. Kemudian tahun 2013 dinobatkan sebagai tokoh kontroversial oleh Anugerah Seputar Indonesia. Tokoh kontroversial luar biasa. Baik, selamat pagi Pak Ahok. Mungkin bisa sekedar ini dulu, gimana Bapak rasanya berada di Universitas Harumanegara pada siang hari ini dengan begitu banyak mahasiswa yang antusias menempuh kehadiran Bapak. Ya, pertama terima kasih pada Rektorat juga Pak Ciputra ya, Yayasan dan mahasiswa yang mengundang-undang. Ini mungkin sudah yang kedua kali ya. Dulu pernah dari Fakultas Hukum dengan itu, dan saya dulu kuliah di Trisakti. Nah, katanya kalau mau cari jodoh ke hutan dulu. Apa gitu? Tidak asing lagi dengan saya anak biologi dulu tuh nggak laku. Kalau banyak kumpul tuh norak katanya. Anak biologi rambutnya begini kita semua. Visinya juga agak terlalu koboi. Jadi saya kira panitia waktu saya masuk betul lihat judulnya Becoming a Good PR atau dikirim ke kantor. Saya pikir panitia salah ngundang orang nih. enggak dong, nggak mungkin salah mengundang Pak Ahok. Saya bukan good PR itu, tokoh kontroversial itu bukan good PR itu. Justru jika diobitkan jadi populer Pak, semua orang tahu Bapak gitu kan. Ya, kalau kita ngomong sedikit mengenai Becoming a Good PR, mungkin bisa dibilang PR itu kan untuk mempiarkan diri sendiri juga Pak Ahok. Nah, kalau dulu sebelum Bapak mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, mungkin tidak banyak orang Jakarta yang tahu siapa sih sebenarnya Pak Ahok. Kalau di Bangka itu ya semua tahu. Tapi dalam waktu singkat Pak, langsung siapa yang kenal Ahok pada zaman pencalonan dulu ya, dan mungkin bisa dibilang dibandingkan dengan calon-calon wakil gubernur yang lain, nama Bapak lebih populer seperti itu Pak. Nah sebenarnya ada strategi khusus atau mungkin Bapak dibantu dengan tim ya untuk membantu pembiaran ini sehingga everybody knows siapa itu Pak Basuki dan akhirnya bisa memenangkan kursi sebagai wakil gubernur berdasarkan pemilihan dari rakyat juga Pak. Jujur aja, ini suatu kecelakaan politik sebetulnya. Kenapa dibilang kecelakaan Pak? Jadi sebetulnya yang mempromosikan kami bukan kami ya, mungkin salah satu dari mahasiswa-mahasiswa ini ya. Dan mungkin juga karena ketolong ada teknologi BlackBerry broadcast kali ya. Saya tahun 2008 sempat diundang untuk menyaksikan konvensi Obama sama McCain di Amerika 3 minggu. Kita dibawa keliling. Saya diundang sebagai dianggap tokoh demokrasi dari grassroots yang tidak disiapkan oleh partai, tidak disiapkan oleh organisasi. Lalu di situ mereka bicara tentang Facebook, gimana Twitter, media sosial untuk mempromosikan seorang politisi. Lalu mereka ngomong begini, Indonesia jangan ngarep deh, masih lama katanya. Nah saya juga tidak berani komentar kan. Untuk mempromosikan melalui media sosial. Waktu itu
kita tidak pernah berpikir GPS pakai internet begitu murah. Itu tahun 2008 kan. Atau begitu 2010 saja sudah luar biasa. Orang kampung saya sudah pakai Facebook kontak saya. Saya kaget, murah Pak katanya itu. Pakai handphone. Itu masih pakai laptop atau apa. Lalu yang seluruh dunia tidak pernah ada, itu adalah BlackBerry sebetulnya. Maksudnya di dunia pakai, tapi mereka nggak pernah pakai BBM itu sebenarnya. Kalau di Amerika kita tanya, PIN kamu berapa? Dia kaget setengah mati. Dia bilang PIN-nya ATM lagi buat ngambil duit. Kalau BlackBerry broadcast, Anda mau tidak mau harus terima. Tadi personal. Nah, dia pasti terima, kelihatan. Walaupun kontaknya cuma 2.000 nama. Nah, karena semua app saya sampai 11 BlackBerry saya. Tidak nambah lagi, tidak sanggup lagi. Karena tiap hari bisa ratusan broadcast kan. Nah, itu yang saya katakan, kita harus manfaatkan BlackBerry broadcast. Jadi harus dorong para relawan kita membuat cerita-cerita rekam jejak kami. Karena yang kami jual ini kan hanya rekam jejak. Jadi kita waktu kita bicara sama beberapa teman-teman relawan, kita ditanya sama dia, kamu gimana caranya bisa membuat Pak Jokowi dan Ahok ini sukses jadi gubernur wakil gubernur? Kalau yang jujur jawabnya betul-betul jujur, dia bilang ini, kami tidak lakukan apa-apa sebetulnya. Secara untuk menjadikan dia berhasil, apa yang lakukan? Kami hanya berusaha supaya masyarakat DKI tahu rekam jejak ini berdua. Nah, itu dibikin di dalam di BlackBerry broadcast ada cerita-cerita pendek itu yang terus dikirim, akhirnya semua pada ngirim itu, jadi orang pada tahu ini siapa. Jadi sebenarnya juga dalam ilmu politik, ini sebenarnya teorinya Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika, yang mengatakan kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Jadi sebenarnya masyarakat kita hari ini, itu masyarakat yang tidak primordial, masyarakat yang tidak karena uang, yang ingin melakukan perubahan, itu tahu teori ini, walaupun sebagian belum pernah dengar atau baca. Jadi masyarakat sekarang tidak percaya lagi, aktivis atau siapapun yang ngomong macam-macam, mereka bilang udahlah, nanti udah jadi juga sama saja. Pasti kamu juga tidak kuat menghadapi tantangan, godaan sebagai politisi. Nah, makanya karena itu harus orang yang sudah di dalam situ, dalam eksekutif. Kalau dia teruji, berarti karakter teruji. Nah, itu yang disebarkan sebab waktu itu. Jadi memanfaatkan salah satu dengan kecanggihan teknologi ya Pak. Karena di Jakarta ini memakai Facebook mungkin berapa juta ya? Yang pakai Facebook, terus pakainya di jam kantor nih. Bukan, karena semua orang punya smartphone. Ya. Jadi di setiap saat orang lihat dia bisa update, itu masalah murah. Teknologi di Jakarta itu murah sekarang. Nah, kalau kita tahu dalam ilmu PR itu kan salah satu yang penting adalah memiliki sifat berani dalam berkomunikasi. Kita tahu ya, Pak Ahok itu kalau berbicara selalu berani apa adanya, kalau cenderung ceplos mungkin ya Pak ya. Tapi kalau memang benar dikatakan benar, begitu ya Pak. Nah, kira-kira apa sih Pak yang membuat Bapak begitu berani untuk berbicara apa adanya, walaupun itu mungkin mendapat banyak tantangan dari banyak orang gitu Pak. Ya itu mungkin aja, jadi tokoh kontroversial akhirnya ya. Sebetulnya begini, saya tipe orang yang ngomong dulu baru mikir. Jadi sebenarnya lebih bagus mana Pak, ngomong dulu baru mikir apa mikir dulu baru ngomong? Saya lihat di dalam beberapa materi gitu dari Untar, Pak Murdiono dianggap PR gitu ya. Jadi gaya seperti itu ya. Yang baru mungkin tidak ingat lagi kalau di TV nunggunya lama, belum di situ cuma ada TVRI. Artinya mikir dulu baru ngomong gitu. Takut salah gitu ya Pak. Ya, kalau saya ini ngomong dulu baru mikir. Udah ngomong keluar baru mikir tadi ngomong apa ya. Tapi gini, kuncinya di mana? Nah, kuncinya ngomong dulu baru mikir ini asal ada syaratnya. Syaratnya itu pengetahuan kita, pengertian kita, sama nurani kita, sama yang kita ucapkan ini sama. Nah, ini yang mesti di-step. Bukan di-step karena dia ada-adakan. Ini memang mesti buat-buat, tapi harus dari kita sedang dalam hati. Jadi kalau kita punya ini, ya kita ngomong aja. Nggak kalau soal takut. Jadi istilahnya apa ya? Kita tidak gunakan bahasa Inggrisnya mungkin lebih
perverted speech gitu ya. Yang apa ya, saya bahasa Indonesia betul. Ya yang agak ya apa gitu lah. Tapi kita tuh plainly speaking gitu. Jadi kita ngomong ya apa adanya. Nah, apa yang kita ketahuan bodoh, jadi apa yang ada di pengetahuan kita, ya kita harus baca apa kita tahu, di nurani kita, ya itu tidak disampaikan. Nah, itu saya kira itu dilakukan. Kalau soal berani risiko, ini porsi yang berbeda lagi. Nah, saya kira semua orang tidak mau mati gitu. Saya suka canda sama teman saya yang pendeta gitu kan. Mati muda kemana? Kembali ke surga gitu kan. Suka korbannya begitu kan. Pasti dia jawabnya apa? Pekerjaan di dunia masih banyak, jadi jangan kembali dulu terlalu cepat gitu. Artinya apa? Rata-rata orang itu tidak pengen. Kalau bilang surga enak, itu kata agama bilang enak kan. Tapi semua pengennya ya, dan itu nggak berarti. Kalau kita temukan gini, kalau kita takut mati, kalau kita percaya Tuhan, kalau semua kan ditakdirkan dan dihitung. Kalau kita takut mati, emangnya kalau kita takut lalu tidak jadi mati, tetap mati juga kan? Maut akan menjemput kapan saja ya? Jadi ya sudah, pasrah saja sudah gitu. Jadi takutnya udah lewat, jadi tinggal pasrah. Jadi saya pikir yang paling penting kita harus berani menyuarakan ya suara kebenaran dengan segala risiko. Nah, apa yang kita pikirkan, yang kita tahu, yang nurani kita sampaikan sama. Ya kita bicara di depan jutaan orang pun, ditonton jutaan orang pun kita tidak pernah khawatir, karena kita menyampaikan pasti konsisten. Kecuali kalau kita memang mau ngarang-ngarang untuk sebuah pencitraan, nanti pasti beda, akan keluar. Dan kita juga pasti akan terlalu kayak mikir. Ya kayak kalau ada ikut Toastmaster, nah dulu saya ikut Toastmaster waktu kuliah di Prasetya Mulia. Ya kalau ada gitu sekali, dua kali gitu, 3 kali gitu. Jadi nggak boleh diam ngomong. Nah itu baru bisa terjadi kalau pikiran kita, nurani kita, di akal budi, pengertian kita sama, baru kita keluar seperti itu. Ya, berarti satu hal yang poin paling penting juga di suara hati. Jadi kalau nanti teman-teman UTAG ini suatu saat menjadi orang-orang yang sukses di negeri ini atau menjadi pejabat di Indonesia, suara hati itu utama. Dan mungkin satu tadi ya, pencitraan itu tidak perlu harus dibuat-buat gitu ya Pak. Tapi apa adanya memang diri kita seperti itu. Satu poin yang ini paling penting untuk diingat tuh. Ya, kalau Pak Ahok, kalau kita tahu belum 1 tahun kepemimpinan Pak Ahok dan Pak Jokowi di Jakarta, tapi banyak gebrakan-gebrakan yang sudah dibuat oleh Bapak dan juga Pak Jokowi. Nah, untuk mempertahankan opini, opininya sampai saat ini masih tetap positif Pak. Kebanyakan mayoritas adalah opini yang positif. Untuk mempertahankan opini dan citra yang positif di mata masyarakat DKI Jakarta, itu apa yang dilakukan oleh Bapak dan juga Pak Jokowi? Hari ini persis ulang tahun 8 bulan kami di wali kota. 8 bulan, wow. Pertama kami tentu menghitung bahwa masa kami ini masih tinggal 52 bulan. Karena 5 tahun dibilang lama juga cepat juga lama. Dan saya memang jarang menghabiskan masa jabatan di pejabat di pengalaman kita. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka kita selalu secepat mungkin. Lalu bagaimana mempertahankan opini? Sebetulnya kami tidak pernah berpikir mempertahankan opini. Yang kami lakukan sangat jelas, kami taat kepada konstitusi, bukan konstituen, bukan opini. Jadi kami hanya melakukan taat kepada konstitusi, aturan. Sumpah jabatan kami, apapun opini orang, kami tidak peduli. Kami patokannya itu, taat pada konstitusi, bukan konstituen. Jadi sekarang itu Bapak Ibu, lalu karena kami taat, karena Bapak Ibu punya kepentingan, ada yang punya kepentingan, lalu tidak mau memilih kami tidak peduli. Toh kami sudah dikasih kepercayaan 60 bulan dan hari ini masih ada 52 bulan. Ya kami akan selesaikan secara aturan tanpa sumpah jabatan kami, tanpa visi misi kami, janji kampanye kami, itu kami lakukan. Jadi apapun opini Anda kami tidak peduli. Dan kami yakin selama kami taat kepada konstitusi, kepada janji visi kami yang kami lakukan, pasti opini akan positif. Itu yang memihak rakyat, gitu, karena sesuai. Otomatis kan, yang tidak suka pada kami pasti punya kepentingan, biarin aja. Toh kita cuma butuh 50% plus 1. Iya. Nah, kalau sekarang yang terus saya bilang tadi banyak gebrakan-gebrakan yang kontroversial yang dilakukan oleh Bapak dan Pak Jokowi. Salah satunya juga yang kaitannya dengan saat ini PRJ tidak dilakukan Kemayoran tapi di Monas ya. Kenapa begitu berani Pak untuk melakukan gebrakan? Mewujudkan
mewujudkan keadilan sosial. Nah, dalam mewujudkan keadilan sosial itu kita harus bisa mengadministrasi keadilan sosial dengan baik, dengan profesional. Nah, kita sudah bisa mengadministrasi dengan baik, kita bisa menjaga keadilan sosial ini di dalam koridor hukum perundang-undangan yang berlaku. Jadi bukan karena mau menyenggol, mau cari gara-gara dengan siapapun, ini dalam rangka bagaimana memenuhi otak perut dompet warga. Jadi memang memihak kepada rakyat. Dan sekarang bagaimana warga bisa masuk ke PRJ Kemayoran kalau mesti bayar 30.000, kalau punya 2, 3, 5 anak tidak mesti bayar. Lalu bagaimana kita menggalakkan, mendorong kewirausahaan baru muncul, produk-produk kreatif muncul. Kalau muncul semua itu, dia butuh tempat untuk dipamerkan, dipertontonkan, baik dari sisi budaya, kuliner, atau produk apapun. Harus ada tempat. Nah, tempat itu di mana? Harus tempat yang banyak dikunjungi orang. Kan? Nah, kalau di PRJ itu masih bayar, di mall tidak mungkin. Kita contoh misalnya pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima jual teh botol, pakai asongan teh botol itu. Tidak sampai 2x2 meter dia pakai lokasi. Jadi dia harus bayar bisa 50.000. Kalau kita hitung 40.000, 2x2 4 meter persegi, berarti dia 10.000 per meter persegi dia bayar. Per sepertiga hari. Kali 30 hari 300.000. Kalau di mall memakai pinggiran-pinggiran begitu, lapak-lapak begitu dalam mall, paling 120.000, 150.000. Jadi PKL kita bayarnya mahal. Kenapa PKL sanggup? Karena dia bayarnya harian. Kalau di mall bayarnya 2 tahun. PD Pasar Jaya dulu kerjasama dengan pihak swasta membangun pasar, katanya hanya 500 rupiah per meter persegi. Tapi kenapa orang tidak sanggup pedagang yang para pemula-pemula ini? Karena dia disuruh bayarnya 20 tahun dibuka. Nah, baik kita harus ciptakan tempat-tempat pameran dan tempat paling cocok itu harusnya di Monas. Cuma Monas parkirnya susah, ini dari tempat tengah. Nah, makanya kita lagi tahun ini minta Jakpro dengan Bapeda mulai melakukan detail engineering desainnya. Bisa berapa? Monas itu 80 hektar. Kita harus bikin di bawah tanah itu nyambung sampai ke Gambir, nyambung sampai ke Transjakarta. Jadi ini akan membuat sebuah pusat, ada parkiran mobil, tempat pamer. Nah, hari ini kan tadi baru saya buka Jakarta International Festival. Kita harap seluruh kedutaan besar itu juga mempromosikan negaranya untuk bisa saling kenal. Nah, kalau kita makin kenal kan kita juga makin, istilahnya apa ya, kalau kita mesti ada sparring partner gitu kan. Kalau makin kenal orang dunia luar, kita jadi sekelas mereka gitu. Kita bukan pecundang. Nah, ini penting, ada pergaulan internasional di Jakarta, ada kesempatan ini. Jadi itu yang membuat kami lakukan ini. Jadi soal berani, tidak berani. Memang kalau kita bilang di Jakarta, lebih lanjut lagi sih begini. Jakarta ini paling mudah sebetulnya kalau soal membangun Jakarta. Makanya waktu di kampanye orang menganggap kami terlalu naik, terlalu sombong, arogan. Ditanya apa-apa kayaknya gampang gitu. Salah gitu. Apalagi gaya Pak Jokowi kan, gampang gitu. Besar gitu kan. Gak ada yang tidak bisa dilakukan. Jadi semua bisa. Jadi lawan politik ini apa ya? Kesel gitu. Jadi menganggap remeh. Kamu tahu gak sih Jakarta itu susah gitu. Orang kampung datang belagu banget gitu ya. Justru kami melihat sebagai orang kampung, Jakarta ini lebih enak. Kenapa? Kalau di kampung saya belum ada peta masalah di kampung saya. Di DKI lengkap peta masalahnya. Peta solusi juga lengkap, kajian-kajian lengkap. Di kampung saya tidak ada. Kalau mau menyelesaikan masalah kan mesti tahu dengan persis masalahnya apa. Jakarta ini tahu dengan persis tuh masalahnya apa. Sampai detail. Jadi semua aspek ada kajiannya. Solusinya tahu semua. Lalu kalau di kampung saya ngajak makan 10 orang. Kita diskusi gitu ya. Mohon maaf saja, yang 8 orang itu sama saya mirip-mirip saja ilmunya gitu. Paling 1-2 orang yang lebih pintar dari saya. Tapi kalau di Jakarta saya diskusi sama 10 orang, 2 orang mirip-mirip saya, 8 lebih pintar dari saya. Jadi orang pintar ya di Jakarta kan lebih enak, orang pintar, orang kaya, orang berani, orang nekat datang ke Jakarta. Dari seluruh Indonesia. Jadi kalau kita ketemu siapa, supaya partner kita lebih baik. Jadi apa yang masalah di Jakarta? Jakarta masalahnya justru kami sendiri. Ketika kami ini jauh tadi pertanyaan takut tadi.
Ketika kami tahu ini semua masalah, jangan pernah berbicara kepentingan orang, rezeki siapa yang kita nyenggol. Ini kan kalau kita bilang rezeki siapa kita senggol ini. Ini dari oknum yang melarat sampai konglomerat kita senggol ini. Iya kan? Oknum melarat dari mana? Dudukin tanah negara tidak uang kerohiman. Dibayarin tidak lagi dia. Dudukin tanah orang, bukannya didudukin dapat rohim, dia dapat rohim. Gimana? Ini balik-balik cara berpikir kayak gitu. Nah, begitu kita mau tegakkan ini, pasti nyenggol mereka. Nah, yang kita khawatir apa? Jadi wabak enak kan? Datang ke top dia cuma kenal itu. Kita jadi takut ribut sama orang. Ngapain ribut sama orang? Duduk manis-manis saja 5 tahun. Tapi kalau diancam dibunuh orang gimana? Terus saya tanya, udah diancam belum? Saya bilang belum ada pengancaman. Terus kata teman saya, justru kalau tidak ngancam itu yang bahaya kamu katanya. Kalau yang diancam justru tidak ada apa-apa katanya. Nah, kita kalau mulai takut mati, kita pasti nggak mau ini. Itu faktor pertama. Terus faktor kedua yang bahaya itu masalah takutnya. Kita mulai berpikir kalau deposito 1 triliun itu bank yang baik kita dapat bunganya 5,2 miliar kira-kira. Ini lebih naik lagi nih, dolar naik, bisa naik lagi nih bunga bank. Kira-kira 5,2 miliar. Nah kita mulai berpikir masuk penjara, nggak apa-apa deh. Nyokoknya 100 juta tiap malam, pulang ke rumah tidurnya baru habis 3 miliar. Kalau 100 juta per malam masih ada sisa 2,2 miliar. Nah kalau di Jakarta mau jadi 1 triliun ini mudah. Nah kalau kita juga berpikir seperti itu, maka tidak mungkin ada jatah rumah-rumah susun untuk warga DKI yang belum beruntun. Tanah-tanah pasti bisa hilang semua. Nah sekarang kita pertahankan tanah-tanah DKI, tidak perlu kita beli lagi, supaya orang-orang yang kurang beruntung juga tinggal di tengah kota. Dan ini akan menghemat waktu untuk keluarga, sosial maupun kemacetan. Karena semua kan tinggal di sini. Soalnya dia weekend dia pulang ke rumahnya di pinggiran tidak apa-apa. Nah ini juga mengurangi kendaraan. Ini banyak aneh-aneh. Coba tadi saya ke Thailand, saya lihat sampingnya bekas kantor wali kota Jakarta Barat. Zamannya Bang Kali Sadikin menang DKI. Sekarang cuma ada namanya girik. Tanah girik garapan itu masih digarap, bukan rumah. Apa yang mau diganti? Pemerintah bisa keluarkan peraturan, tanah girik harus diganti. Tidak pernah dikelola, ada turunan-turunan. Apa yang mau diganti? Terus DKI bisa kalah, ada sertifikat. Tanah girik yang tidak tahu jelas di mana posisinya. Hanya ada seorang mantan lurah menyatakan di situ. Udah kalah dirobohkan, dibayar lagi 40 miliar. Uang sewa. Ini yang gendeng. Lalu kantor jaksa yang dibilang juga tanah dia dibalikin. Ini putusan hakim seperti apa gitu. Jadi memang ini memang dunia yang gendeng. Kalau orang bilang kita kalau tidak marah, orang bilang saya marah-marah. Saya justru tanya sama Anda. Kalau kamu lihat begitu kacau balau struktur tata negara aturan kamu tidak marah, saya justru khawatir Anda bukan orang Indonesia sebetulnya. Justru butuh marahnya ya. Nah, kalau kita ngomongin soal komunikasi, gimana sih Pak cara memadukan komunikasi dengan Pak Jokowi sama ini? Atau cara Bapak berkomunikasi juga dengan atasan Bapak, atasan Pak Jokowi dengan bawahan Bapak? Karena Bapak sendiri kan juga sibuk gitu. Ada kiat-kiat komunikasi untuk memadukan dengan Pak Jokowi? Karena kita tahu ya kalau masa pemerintahan gubernur yang lama itu kurang harmonis dengan wakilnya sehingga berhenti di tengah jalan. Nah, gimana kiat-kiatnya supaya tetap harmonis itu, Pak? Ya kami tidak pernah melakukan pembagian kerja. Tidak pernah ada tertulis atau kita bicara kamu tugasnya ini, tidak pernah. Jadi dari sejak awal beliau hanya mengatakan kalau bagi kerja apa yang berebutan? Ada nggak yang kerja tugas kelompok? Yang berebut apa yang kerjain? Tahunya nggak boleh gitu loh. Ada nggak? Yang ada justru kamu yang ada itu cuma tidur-tiduran gitu loh. Kamu aja kerjain aku selesai. Iya, baca majalah, makan. Saya kebetulan kuliah begitu kan. Kayak sebel dong kata teman. Begitu naik dapat penghargaan dia ikut di senyum-senyum gitu. Padahal nggak kerja tuh dia tuh. Dan bisa cuma satu orang gitu. Nyebelin gitu. Nah jadi Pak Jokowi ini dia udah bilang dari awal, kalau wakil mau ambil 90%, ambil aja, saya senang asal beres katanya. Jadi yang terjadi di kami adalah kami saling menjaga. Kami berusaha menyelesaikan sebaik mungkin pekerjaan supaya tidak membebani beliau. Beliau juga berusaha menyelesaikan sebaik mungkin pekerjaan supaya tidak membebankan saya. Nah, apa yang sudah beliau lakukan, saya tidak perlu lakukan.
Dan yang lebih penting lagi, kalau saya mau masuk ke ruangan kerja Pak Jokowi, itu tidak ada pakai permisi, tidak ada pakai protokoler. Jadi ada tamu siapapun, ada anak beliau pun, ada istri beliau pun di dalam ruangan, saya nyelonong aja masuk. Jadi protokol sudah tahu itu. Kalau saya turun, saya nyelonong aja. Cuma kadang-kadang saya tidak mau masuk saja. Kalau ada tamu yang kira-kira ngomongnya pasti panjang gitu. Waktu saya nggak banyak. Kalau 2 orang mesti dengerin orang cerita panjang kan capek gitu kan. Saya biasanya nggak masuk, tunggu waktu. Nah terus setiap keputusan yang saya buat, rapat-rapat yang saya buat, beliau kasih leluasa, saya bikinkan di dalam notulen. Dalam notulen, dan saya videokan. Untuk apa? Karena kan sekarang kan kawan-kawan kita media kan kejar tayang online. Kadang-kadang online itu yang dikeluarkan kan yang potongan-potongan kalimat yang itulah yang lebih sensasional, yang menarik gitu kan. Nah, tapi saya karena bergaul dengan Pak Jokowi, saya sudah belajar. Saya sekarang udah lebih jinak sekarang daripada dulu. Kalau dulu kan saya bisa keluar kata kampret gitu, lagi. Nah, kampret udah nggak boleh, brengsek udah nggak boleh. Kita mesti lebih dawa dikit. Tapi terakhir juga susah, Pak Jokowi juga sekarang bisa marah. Ganti saja waktu ngomong rapat dan rapi itu contoh. Langsung itu keluar para staff, langsung tanya saya, kok Pak Gubernur udah pakai kata ganti? Ada apa? Kok galak gitu ya? Langsung sudah ketularan ya. Nah itu, ya biasanya begitu. Pergaulan yang buruk memang merusak kebiasaan. Jadi kita sama staff juga, yang penting pertama masuk dulu kaget mereka sama sikap kita gitu ya. Tapi setelah kita buka, mereka bisa datang ketemu. Kalau kan mereka ngerti gitu. Yang penting kita selalu terbuka saja dan kita tidak pernah merasa puas. Nah saya sama Pak Jokowi, saya tidak pernah merasa saya satu paket. Orang bisa ribut kalau merasa satu paket. Kamu jadi juga ada anjir saya nih. Kalau kamu tidak jadi kan saya jadi gubernur. Itu merasa satu paket. Nah kalau saya selalu memposisikan saya sebagai staf pribadi beliau. Sehingga saya berusaha melakukan yang terbaik. Saya ketika ketemu beliau pun, beliau merasa nyaman. Dia muka saya kan ketawa. Orang di dalam nurani dan pikirannya kan, apa yang dipanjatkan di muka itu kan ada di dalam hati. Awal semua itu dari hati sebetulnya. Dan kalau kita hati sudah set kita sebagai staf beliau, tentu waktu ketemu beliau bisa membaca lewat wajah kita ada orang yang membantu beliau. Nah itu kita percaya beliau gitu ya. Oke, nah kalau sekarang kita sedikit bergeser menjadi ini, semenjak menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, saya yakin pasti ada yang berubah. Tapi apa sih yang paling signifikan, yang paling berubah dalam hidup Bapak? Waktu untuk waktu untuk keluarga mungkin jadi berkurang juga. Yang jelas gini, saya nggak tahu kalau yang muslim masih ngerti gitu. Begitu masuk ke DKI ini, kata teman saya juga, guru saya, dia bilang begini, ini bukan alhamdulillah nih, ini istighfar astagfirullah. Begitu banyak tugasnya ya Pak. Jadi itu yang berubah. Jadi kita mulai sadar, makin di sini bahwa kita ini kadang-kadang kalau saya lagi merenung gitu ya, saya orangnya suka ngelamun duduk-duduk sendiri gitu di rumah pagi mikir kan gitu ya, kayak saya udah gila ya. Dulu sebelum jadi waktu nggak pernah dikitin istri ya Pak. Ya saya sih, tapi kalau saya kan nunggu di bawah pohon gitu kan. Saya bilang belum gila, baru pura-pura gila. Jadi kita mesti pura-pura gila di sini. Tapi yang paling penting kita makin merasakan bahwa kalau di dalam bahasa Inggrisnya bagus, saya suka kata bahasa Inggris. Kita mulai mengerti bahwa I do nothing, I have nothing, and I am nothing. Nah kita mulai mengerti bahwa ini betul-betul kita minta kerjasama semua orang, dukungan banyak orang, dan tentu kita betul-betul udah bilang astagfirullah tadi mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dan kita juga bisa burn out, kerja begitu padat, kita harus bangun 4:30 pagi, bisa pulang jam 11 malam, kadang-kadang jam 10, dan Sabtu Minggu juga banyak sekali acara seperti ini. Jadi dari 7:30 saya sudah dengan Kasal, membentuk Kasal Cup, lalu udah langsung ke Balai Kota, buka lagi soal untuk Jumantik yang juru pemantau jentik itu. Kita juga langsung ke
Jakarta Monas, langsung ke sini lagi. Nanti ada lagi yang di Pulau Mas. Sebetulnya habis ini ada lagi tuh. Kayaknya 24 jam nggak cukup gitu. Ya, tapi saya bersyukur. Jadi kita mau nggak mau harus disiplin. Kalau kerja begitu padat, makanya saya bilang nih sampai 8 bulan seperti ini ya betul-betul ya bawa orang banyak, bukan kemampuan kita. Saya harus bangun 4:30 supaya saya punya waktu setengah jam olahraga minimal tiap hari untuk jaga supaya kita tahan. Kalau tidak, kita cepat sekali bisa sakit. Jadi badan kita harus dilatih untuk tahan tiap hari setengah jam. Ya harus disiplin baca. Kita nggak bisa mengatakan saya mau lebih santai. Kita disiplin saja. Nah, disiplin seperti ini, jadi waktu kita, dan saya juga disiplin 6:10 saya harus turun dari atas untuk, nah saya olahraga baca. Ada waktu baca, terus turun atas dan turun ke bawah bersama anak-anak saya doa sebelum mereka ke sekolah. Dan saya share kepada mereka 1-2 topik pergumulan saya sebagai orang tua. Dari bayar uang sekolah, dari ada persoalan ya di kerjaan, ya mereka harus tahu 1-2 poin supaya mereka juga mikir bapaknya ada sesuatu yang kecil harus dilatih. Lalu kalau dia pulang, biasanya tuh mereka jarang tidur sebelum saya pulang. Tapi saya pulangnya sampai udah jam 11 lewat. Kadang-kadang ibunya udah mungkin udah agak tidur, mereka masih ngintip gitu, dia belum tidur gitu. Saya marahin, tapi ya kita ada waktu juga kalau pulang, kalau lagi ada kosong, kita bisa nonton TV bareng, terus kita bisa main tembak-tembakan gitu ya. Ternyata tetap main tembak-tembakan juga ya Pak. Kita di rumah rancang bisa lari-lari, ada dorong-dorong gitu kan. Terus anak yang mulai remaja ya kita kadang-kadang supaya emosinya bisa hilang, kita gantungin sansa, terus yang tinju apa gitu ya. Jadi jadi ya untuk misalnya seperti itu ya. Dan dipakai juga sama Pak Ahok ya. Kita juga latih mereka untuk yang biasa lah, untuk pegang senjata yang ukurannya yang benar gitu, beratnya, cara masukin pelurunya. Saya dari kecil dilatih bapak saya. Jadi anak-anak dipegang senjata tuh lebih berani juga sebetulnya. Jadi harus ngerti. Untuk proteksi diri sendiri juga ya? Ya, saya sudah adalah orang yang pegang sekali itu ada wajib militer sebetulnya. Salah satu yang belum wajib militer. Ya, tapi kalau ada wajib militer dalam tidak militer, ya harus dilatih. Kita harus dilatih untuk menggunakan beberapa itu ya. Nah, ya jadi saya punya waktu dengan anak ya seperti itu, mereka juga mengerti. Cuma memang kayaknya mau nonton film Superman, saya pikir hari ini bisa nonton film Superman, Man of Steel gitu ya. Itu kan zamannya saya waktu dulu nonton, nggak bisa juga, ya harus tunda. Tapi keluarga mengerti kesibukannya Pak dan sangat mendukung ya. Ya. Oke, tadi satu luar biasa yang saya ingat adalah walaupun dengan jabatan beliau sebagai wakil gubernur dan orang nomor 2 di Jakarta, tapi tetap merasa nothing tanpa Tuhan, begitu ya Pak. Dan mungkin itu juga buat teman-teman suatu saat nanti setinggi apapun tetap merasa di atas langit ada langit dan tidak boleh sombong, itu jadi satu pelajaran penting. Baik, tepuk tangan dulu dong. Oke, kayaknya cuma saya aja nih ngobrol sama Bapak. Mungkin pertambahan sedikit juga soal bagi waktu. Misalnya kan anak saya yang nomor 2, perempuan satu-satunya, dia wisuda lulus grade 6 hari Rabu pagi jam 9 sampai siang. Saya kalau hari biasa tuh sibuknya luar biasa. Nah, saya pengen tidak hadir sebetulnya. Tapi anak perempuan saya itu dia pintar sekali kasih undangan. Saya bilang ini saya udah mulai mau alasan papa sibuk. Dia jawabnya sangat baik. Dia bilang, Pak, once in my life. Wah, langsung tertolong tuh Pak. Nah, akhirnya kita harus berpikir ya sudah, Rabu itu sampai siang kita kosongkan. Nah, kita harus ada kalanya kita harus berani untuk nyatakan stop untuk hal-hal seperti itu. Dan di balik kesuksesan kita selalu ada keluarga yang mendukung dan kita harus membagi waktu yang baik. Oke, saya mau ngobrol dengan Bapak banyak, bukan cuma saya aja. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada teman-teman kita yang ada di sini. Akan ada 8 pertanyaan ya. Nanti mungkin dibagi dulu menjadi sesi pertama. Pertama-tama Pak, ini sangat menarik apa yang Bapak sampaikan.
Saya di sini sebenarnya karena di umum Pak, saya bekerja di Kemlu, saya akan penempatan ke luar negeri very soon. Saya agak menyimpang dari paparan tadi. Saya ingin menanyakan apakah DKI Jakarta punya program yang akan dibawa ke luar negeri, khususnya budaya, juga good governance, karena saya rencananya akan berangkat ke New Caledonia yang rencananya akan mereka merencanakan untuk lepas dari Perancis dari 2014 sampai 2017. Namun demikian, fakta bahwa diaspora Indonesia sangat banyak di sana, yang pertama. Dan kedua, isu yang meningkat di sana saat ini adalah isu Papua, di mana keanggotaan Indonesia dalam MSG akan dipindahkan dan Papua Barat akan masuk ke sana. Terima kasih. Menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang PR nantinya, itu pasti ada dua hal. Yang pertama, ada orang yang nggak suka ataupun kita sebut haters, ataupun ada juga orang yang suka dengan kepemimpinan kita. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Bapak memandang dan menyinggapi para haters, khususnya orang-orang politisi yang istilahnya meremehkan Bapak dengan segala program-program, apalagi Bapak diremehkan, dengan identitas Bapak sebagai keturunan etnis Tionghoa, yang kita tahu jarang bisa menjadi seorang pemimpin di DKI Jakarta. Karena saya melihat beberapa politisi di DKI sangat mengkritisi Bapak, bahkan meremehkan Bapak dengan Bapak Jokowi sewaktu 100 hari rapor kepemimpinan uang untuk dia sendiri gitu. Jadi saat ini pun kerjanya shift malam gitu loh. Lebih bagus lagi kalau Jakarta 24 jam ada 3 shift untuk para profesional gitu. Jadi pengangguran lebih berkurang lagi gitu. Ya kan? Nah, sebenarnya sih tidak bicara tentang politik atau segala macam, lebih pada pengembangan ya. Karena banyak berpengalaman di bidang development jadinya. Nah, yang saya mau pertanyakan ini adalah untuk Indonesia kita sendiri ya. Satunya itu perizinan ya. Kita mau bilang Indonesia ini terlalu muda ya, apapun izin bisa. Ada orang bilang ada perizin segala macam. Jadi alhasil iklim usaha kita pun di lapangan amburadul, persaingannya juga parah gitu, ya kan? Itu satu. Bahkan kadang-kadang kita diremehkan sebagai orang Indonesia. Ya ada sebagian orang luar dibilang, lu lulus S1, S2 di sini nggak dipandang di negara gua. Sedangkan mereka datang ke negara kita, dia dianggap lebih menjual dibandingin kita orang sendiri gitu loh kan. Nah, salah satu lagi yang kedua itu adalah pertahanan. Seperti Pak Ahok bilang tadi, wajib militer ya. Apakah gambaran ke depannya Indonesia ini ada gitu? Karena wajib militer ini adalah satu program untuk pertahanan bangsa kita sendiri juga gitu. Ya, pertahanan salah satunya. Kenapa bola Indonesia penyerang sebagus apapun, kalau kipernya jebol melulu, kita pasti kalah terus gitu intinya. Perizinan dan pertahanan gitu. Jadi iklim bisa balance seperti hitam dan putih gitu. Makanya kata bapak saya jadi pejabat. Kalau mau jadi pejabat, kita bisa bantu orang pakai uang negara, bukan uang kita, kan untung tidak. Kira-kira gitu. Bisa bantunya lebih banyak maksudnya. Nah tadi Jason suap gimana pertahanan tak tentu. Perizinan. Ya perizinan mereka sudah saya jelaskan soal apa yang satu pintu. Kalau soal pertahanan segala macam, sebetulnya yang paling penting itu untuk jawab tadi yang soal gimana membangun PR. Lao Tse mengajar satu konsep yang sangat baik. Di sebuah negara kalau mau maju mesti punya 5 unsur. Tentu ada wilayah, ada rakyat, ada makanan, ada pertahanan, ada kepercayaan. Kalau tinggal 4, buang pertahanan. Pertahanan bukan yang penting. Kalau rakyat bisa bertahan kan, tidak ada pertahanan tidak apa-apa. Kalau tinggal 3, buang makanan, kurang makan sedikit nggak apa-apa kita. Kalau tinggal tadi 4 ya, tinggal 2. Dapat tinggal 3, terus dan buang tadi apa? Buang pertahanan, buang makanan. Kalau tinggal 2, buang itu wilayah. Kita kan sudah dijajah, berarti tidak punya wilayah kan? Itu masih merdeka tahun 45. Kalau tinggal 1, buang itu rakyat. Artinya kita sudah jadi orang Indonesia di Vietnam, orang Indonesia di Amerika.
kita sudah bisa disebut rakyat lagi, karena terusir dari negara kita. Tapi yang tinggal satu tadi apa? Kepercayaan. Ketika ada kepercayaan, kita akan balik lagi menjadi sebuah negara yang hebat. Nah, hari ini sudah bangkitkan tugas PR adalah memberikan kepercayaan terutama. Kepercayaan kembali kepada rakyat, masih ada pejabat yang mau berkorban, bekerja dengan jujur untuk kemajuan negara ini. Kalau semua berpikir, udahlah semua pejabat payah, siapapun jadi politisi pasti brengsek, pasti curi, sama saja. Akhirnya kita jadi, sebetulnya kita bukan berarti orang yang hebat, justru kita bukan jadi patriot. Kita hanya bisa mengutuki, pepatah Jepang dia mengutuki kegelapan, udah kita nyalakan lilin kan. Nah itu yang membuat saya masuk ke politik. Dari almarhum Dr. Sabir, dia menggunakan kata ini. Daripada kita terus mengkritik pemerintah, menjadi pemerintah, kita masuk saja, menjadi penonton gitu. Kita turun ke dalam, kita buktikan kalau kita di dalam pun kita bisa dipercaya. Nah ini kan bagian dari PR yang paling berhasil dari rekam jejak kekuasaan tadi. Nah itu caranya seperti itu. Nah, terus tadi yang terakhir dari Yosua, gimana beda dengan partai? Nah, prinsip saya sederhana. Waktu partai menurut saya katakan saya tidak pernah setia kepada partai. Saya hanya setia kepada konstitusi. Kalau partai saya mau saya setia, Anda harus taat kepada konstitusi. Bukan karena kepentingan ketua atau pembina. Begitu ketua pembina tidak taat kepada konstitusi, saya akan tinggalkan. Kalau Anda mendapat keuntungan dari saya, mari Anda bantu saya untuk taat kepada konstitusi, membuat penuh otak, perut dan dompet warga negara. Itu saja. Oke, bukan. Tambah sedikit lagi, kemudian senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah Universitas Tarumanegara. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ahok, banyak yang saya lihat di televisi itu penggusuran, kemudian kebakaran di mana-mana, kemudian sampai ada image masyarakat turunkan Ahok, turunkan Jokowi gitu. Pertanyaan saya di sini, bagaimana opini tersebut untuk menciptakan citra PR Pak Ahok dengan Jokowi untuk kembali tetap eksis, karena image masyarakat mulai bergeser sepertinya. Itu saja. Oke, pertanyaan kedua. Yang membuat konflik tentang Pak Ahok Pak di tulisan Pak. Mereka kaya, mereka jiwanya miskin Pak. Mau gratis berobatnya. Ini yang buat Jakarta ini Pemda ini oleh Pak. Nah, depan itu seperti apa sih Pak? Apakah ada perlindungan Pak? Misalkan untuk masyarakat miskin gratis. Kalau tangkap Pak Ahok ya alhamdulillah harus bayar misalkan. Apakah ada seperti itu Pak? Masih. Mas soal penggusuran. Sekarang begini aja. Kan saya taat pada konstitusi. Sekarang saya mau kasih contoh tentang bahasa menjolimi, tentang bahasa kerohiman. Kalau saya membangun rumah di tanah saya pribadi, ada sertifikat hak milik, ini uang bayar pajak, membantu menyerap tenaga kerja, saya mengajukan 2 lantai, lalu saya nakal, saya membuat 3 lantai. Datanglah P2B, dibongkar. Ini kira-kira melanggar hak asasi manusia saya atau tidak? Rumah saya, tanah saya, uang saya, bantu buka lowongan kerja. Makanya ada datang dari Komnas HAM-nya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada yang bersurat mengunjungi saya. Waktu ketemu dia dari Brazil, saya gunakan kalimat yang sama. Pernah nggak di seluruh dunia, kalau ada warganya melanggar peraturan, membangun rumah di atas peraturan, dibongkar, itu dianggap pelanggar HAM? Memang tidak ada. Bagus, pegang dulu ya. Nah sekarang saya bangun rumah di tanahnya ibu. Ibu mau marahin saya lebih galak. Saya bawa preman, saya dudukin 100 orang. Kalau saya beranak pinak, saya sewakan sambung air pump semua, listrik disambungin. Begitu saya mau diusir, karena satu hari ibu hitung-hitung, wah ini ada kekuatan yang mengusir saya nih, sudah lebih jago. Lalu saya anggap ibu melanggar HAM saya. Sebetulnya HAM siapa yang dilanggar lebih duluan?
amnya ibu. Lalu saya minta uang kerohiman. Yang harus dapat kerohim itu belas kasihan, itu ibu, bukan saya. Saya bilang gitu sama dia. Saya jadi ucapnya jangan ngomong itu. Terus saya tanya sama dia, ibu kasih tahu saya di seluruh dunia, ada nggak penggusuran? Itu yang seperti yang kami lakukan. Kami menyediakan rusun lengkap dengan kulkas, TV, meja makan, spring bed dan gas cooker untuk merubah kehidupan dia dan menawarkan mereka pekerjaan di kawasan Berikat Nusantara. Sekarang kan kami lagi bebaskan lagi 45 hektar. Kami lagi akan bangun lagi di 170 hektar kawasan Berikat Nusantara untuk melatih mereka kerja. Kami akan membuat reklamasi 1.500 hektar pulau untuk logistik dan join saham dengan New Tanjung Priok dan kawasan Berikat Nusantara memiliki pelabuhan. Nah, masalahnya apa sekarang yang timbul? Masalahnya adalah banyak pengusaha di sana atas nama orang miskin menguasai 6.000 meter, 22.000 meter, menguasai rumah petak sampai 20 unit. Itu yang tidak terima. Kenapa? Karena waktu ditawarkan rumah susun dia tidak mau tinggal. Tadinya semangat datang ke rumah tinggal. Begitu saya sodorkan surat perjanjian, kalau Anda oversewa atau jual, Anda akan dipenjara 6 tahun. Lalu dia tidak mau. Itulah yang membangun opini pencitraan. Kesannya kami menjolimi. Makanya begitu akhirnya termasuk Komnas HAM turun, begitu kami bisa jawab dengan baik, kan orang juga waras semua gitu loh. Orang bisa lihat, kenapa takut? Nah kalau ganti kerohiman, makanya kenapa saya menantang World Bank? World Bank ini minta 5 tahun proyek normalisasi sungai sama waduk. Saya kan pulang kampung saja kamu. Kenapa 5 tahun? Kalau 5 tahun ini diganti di sini uang kerohiman, dia pindah lagi ke depan, sungai yang di depan. Nanti proyek sampai tahun depan ganti lagi kerohiman. Jadi di kita hari ini kalau kita lihat di jalanan, sudah banyak juga orang yang terbiasa dapat uang gampang. Apa itu kami mesti taat kepada dia. Lalu kalau ini kan hilir, Waduk Pluit ini ada PLTU 2 buah di Pluit. Ada pelabuhan Nizam Zaman mempekerjakan 43.000 orang. Dan itu ekspor 60% ikan kita di Muara Baru. Kalau itu 8 meter air, kalau robo itu pantai, temboknya, itu di Waduk Pluit akan meninggal 17.000 orang. Anda mau opini mana yang Anda pilih? 17.000 orang akan maki-maki kami juga. Tidak manusiawi. Ketika kami tidak pindahkan mereka, bilang tidak manusiawi. Kalau saya usir Anda sampai tidak punya rumah, itu tidak manusiawi. Ini pindahkan Anda dari tempat yang bisa ada TBC, rumah 2x3, nyolong air, nyolong listrik. Air orang miskin 1.050 rupiah 1 kubik. Diperjualbelikan, ada bos WC yang naik Mercedes 2 pintu, bukan betul. Mercedes Sport 2 pintu. Untuk manfaatkan MCK. Karena 1.050 disewakan. Itu yang saudara bela. Opini bilang Jokowi Ahok sudah hilang pamornya. Kami tidak peduli. Waktu mereka ribut sama saya bilang dengan santai saja. Kami menyesal pilih Anda. Saya juga tidak tahu Anda pilih atau tidak. Karena melihat. Tapi saya harus katakan, kalau betul Anda memilih kami, saya ingatkan baik-baik. Jangan pernah pilih kami lagi. Saya bilang, saya sebelum jadi saja sudah galaknya luar biasa. Minta 5.000 rupiah saja, perusahaan saya tolak. Ada film dokumenter saya, kok nanti 21 mau keluarkan film dokumenter saya kampanye 2009 di bioskop. Itu asli ikut saya kampanye. Orang minta barang sama saya marah-marahin. Nggak mau pilih saya, nggak usah pilih. Gue tetap orang kaya, gue pikirin gue. Apalagi kalau terpilih ya. Nah saya udah terpilih lebih galak lagi, kerja pagi sampai malam. Saya juga nggak terlalu miskin loh. Saya juga nggak terlalu miskin banget gitu. Saya ada pabrik, ya, ada kebun, ada hutan, ada gunung, ada pulau loh. Saya walaupun saya nggak banyak. Itu kata teman saya, definisi orang kaya kan punya pulau, punya gunung, punya hutan, punya pantai. Kira-kira gitu kan, punya rumah besar gitu kan. Saya punya semua, jujur aja. Tapi di Belitung, kira-kira gitu loh. Bukan di Jakarta. Tapi dulu punya mas. Ya, tapi kan punya gitu kan. Tapi bukan saya punya setelah saya jadi bupati.
pulau warisan bapak saya, gunung saya beli waktu saya jadi pengusaha. Nah, harga itu apa? Artinya tuh kita harus berani mendidik masyarakat untuk ngerti. Nah, kalau Anda tidak mau pilih saya, Anda mau turunkan saya lebih baik. Minimal kan lebih bagus. Ahok bukan mengundurkan diri, tapi dimundurkan oleh orang lain. Ya alhamdulillah, puji Tuhan. Kamu kira kerja ini nggak capek? Udah hutang apa sama anak keluarga lu, mak lu, sampai aku mesti kerja buat kamu. Kan saya lagi pasang badan, pasang nyawa saya bisa hilang agar anak cucu kamu sejajar dengan anak cucu saya. Saya menghabiskan waktu saya dengan anak istri saya, dengan cucu saya, dengan keluarga saya, agar masa depan anak cucu Anda sama dengan anak cucu saya. Itu kajian sosial. Jadi kalau Anda tidak mau, ya bagus. Emang mau urusin itu hutang apa sama kamu gitu. Nah itu saya juga cara saya menghadapi orang-orang yang rasis yang benci saya waktu saya jadi bupati. Mereka marah-marahin saya seperti itu. Saya marahin balik. Kita nggak mau pilih kamu. Ada macam-macam rasis juga banyak sama saya. Kita tidak mau pilih kamu. Kamu Cina, kira-kira gitu kan. Kafir. Saya bilang tapi adikku, anakku juga demen tuh film Tom Hanks sama dia gitu. Tapi secara atas itu. Dan di sini juga nggak jelek-jelek banget, mirip-mirip Jackie Chan juga. Ya itu bajolan aja lah. Kita iseng aja gitu. Tapi itu yang kita lakukan. Ya jadi kita tidak pernah takut orang bergeser. Kami hanya takut kami geser dari konstitusi. Kami hanya takut geser dari sumpah jabatan kami. Atau kami mulai geser karena kami takut mati. Atau kami geser karena kami ingin mempunyai uang 1 triliun. 100 miliar itu lumayan, 500 juta. Kalau saya kerja Pak Ciputra, paling tinggi mungkin kasih 30 juta aja deh sebulan. Kira-kira begitu. Mungkin Pak Ciputra udah 150 juta deh. Yang meninggal saya dapat 100 miliar dong deposito, 500 miliar juta tiap bulan. Terus belajar jadi orang baik deh. Ke gereja, khotbah-khotbah dikit. Kayak ngomongnya masih agak pelan gitu. Seminar-seminar, ngajarin. Padahal tuh saya udah nyolong 100 miliar tuh di tabungan saya. Nah itu yang kita kuatin sebetulnya. Jadi kalau Hengki jatuh bangun gitu kan. Ini memang saya katakan makanya bukan sesuatu kemampuan saya gitu. Nah saya tidak pernah berpikir mau jadi pejabat sebetulnya. Saya hanya berpikir mau menolong masyarakat yang tidak mampu saya tolong. Ketika orang sakit mau berobat datang saya tidak sanggup lagi bantu. Makanya saya ingat kalimat bapak saya 1 miliar bantu orang miskin itu tidak bisa. Kalau jadi pejabat bisa. Nah karena itu saya menawarkan diri. Lalu kalau dicurangin pun atas persetujuan Tuhan. Kira-kira begitu saja. Nah orang mengeremehkan saya, mengetahuan saya. Ya tentu saya juga emosi. Waktu kasus gubernur itu, Gus Dur yang dukung saya. Gus Dur adalah orang yang luar biasa, kasih kita semangat ya. Waktu saya datang, Gus Dur lagi cuci darah. Saya cuci darah dulu ya, baru kampanye ke Belitung. Baik lagi ke Jakarta, cuci darah lagi. Seminggu 2 kali. Ke Bangka lagi. Saya bilang, Gus, gak ada pesawat pribadi ya? Gak ada pesawat pribadi nih untuk ke Bangka Belitung. Naik pesawat komersial, gak apa-apa. Nanti jam 6 pagi loh berangkatnya. Gak apa-apa, dia sholat di bandara. Datang lebih duluan, karena saya tinggal di Muara Karang, saya pikir santai-santai saja gitu kan. Udah sampai duluan. Wah gak apa-apa. Terus waktu saya bilang, Gus, udahlah Gus, orang turunan Tionghoa, kalau yang turunan Cina marah tuh Gus Dur. Turunan Tionghoa belum bisa jadi gubernur. Siapa bilang? Jadi presiden aja bisa, kamu katanya. Nah itu Gus Dur. Tapi nanti rusuh Gus di Bangka. Kirim saja Banser 2000. Itu nanti pada berdarah Gus. Biarin aja, siapa yang berani katanya. Bisa begitu Gus. Masa gara-gara menjadi gubernur kita berdarah-darah. Sebetulnya dia juga dia pikir diem, terus dia diem. Udah, saya tidak mau ikut. Walaupun sudah ada oknum-oknum yang menawarkan bisa kita sogok, bisa menang. Tapi apakah karena kita menyuap untuk menang? Kan tidak betul juga, gitu kan. Nah sebenarnya istri saya, karena kita tolong ada istri juga, gitu kan, ngomong kan. Nah kalau jadi bujangan lebih kurang baik sebetulnya. Jadi waktu kita udah pengen tanya pendapat, pasti juga emosi mau menang kan. Nyogok, kalau nyogok
5 miliar, tapi hakim akan putuskan 5-0. Kalau 4 miliar 41, 3 miliar 32. Walaupun nggak ada bukti, tapi disinyalir bisa benar, karena dia tunda-tunda 2 minggu kan. Buktinya jelas, yang datang banyak. Wah, saya panas ini, 3 miliar terus teman saya telepon, udah kok, kamu mesti bayar, saya nggak beli Lexus baru, aku bayarin kamu. Ini beli sejarah, bukan nyogok. Wah, terus ngomong lagi teman-teman yang lain. Kalau kalah nyogok jadi menang itu dosa. Ini kamu menang, angin. Dan hakimnya juga mesti dibayar, ya udah bayar, nggak dosa itu. Bukan. Itu juga emosi kan? Anda pilih saya bukan karena uang sembako, bukan uang, tapi harapan. Masih ada orang jujur bekerja buat Anda. Bagaimana hanya karena emosi saya mau dapat jabatan gubernur yang karena itu rakyat saya tidak jujur. Ini tidak sesuai. Wah ya sudah, kalau gitu saya kalah. Wah, semua orang maki-maki saya. Orang goblok, bupati ditinggal 16 bulan, nafsu, ambisi jadi gubernur, gagal lagi, macam-macam. Terus ada pengusaha yang tidak suka sama saya, naik pesawat. Kamu pengusaha selalu bayar tiket tidak di depan, tidak belakang. Bisa ngomong kenceng-kenceng begini. Tuh lihat tuh, orang sombong, sok suci, sok jujur. Ada apa sekarang? Istri juga naik bajai, naik pesawat juga naik yang biasa. Apa sebabnya? Anak istri juga naik bajai. Jadi gubernur sok gak mau terima uang. Kayak begitu ngomongnya. Itu pengen ku balik, kok tabok aja. Lalu cara sehat. Itu prinsip sederhana. Saya tidak mau lagi gunakan ukuran Anda tinggal di Pluit atau tidak. Karena saya pernah punya teman dulu tinggal di Pantai Mutiara. Ketika bapaknya sakit, dia gak punya uang. Ternyata semua rumahnya itu, mobil itu sitaan bank. Jadi kalau kita survei, misalnya usaha mikro kecil menengah, dia punya mobil. Oh, usaha kecil menengah lumayan, dia punya penghasilan 10 juta, 20 juta, dia punya mobil, dia toko kelontong. Tapi kalau dia sakit, kena jantung bapaknya, habis hartanya. Jadi kalau dia gunakan survei Anda punya mobil atau motor, pasti jadi bias. Jadi apa yang kami lakukan? Asal Anda mau masuk ke puskesmas terdekat dari rumah Anda, bagi kami Anda kurang modal. Atau Anda pengen modalnya tidak berkurang, tidak apa-apa. Kan kami juga pengen menolong orang punya modal kan, untuk usaha. Lebih gampang mana kasih modal, semua minta. Atau kalau sakit dapat modal, semua pura-pura sakit. Nah ini modalnya dalam bentuk apa? Anda sakit langsung lewat puskesmas dirujuk di kelas 3, 6 ranjang sampai 8 ranjang, 1 kamar mandi. Pada punya duit tidak mau. Ini tidak mau pura-pura sakit. Ya kan? Terus kami kasihkan uang bukan pada Anda kontan, tapi membayarkan biaya Anda. Nah itu yang kami akan lakukan. Jadi inasi bijis yang kami pakai adalah konsep yang berhasil dari Jerman. Inggris, Australia butuh 9 tahun. Jadi inasi bijis itu prinsipnya itu, kalau dulu boleh bikin nasi goreng wagyu, nasi goreng seafood, sekarang tidak bisa. Nasi goreng ya nasi goreng. Materinya ditentukan. Jadi sehingga malpraktek, clinical pathway dokter semua jelas. Obat yang boleh dipakai hanya obat yang ditentukan oleh negara. Obat-obat generik. Kalau dulu bisa titipan dari pedagang farmasi ke dalam sebuah rumah sakit. Itu dicas ke pemerintah. Makanya Amerika tidak berhasil inasi bijis. Karena mereka terlalu kapitalis, itu rakyat bisa menuntut. Jerman lakukan, makanya Indonesia lakukan supaya bisa menyelamatkan banyak orang di Indonesia. Supaya banyak orang bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Nanti bagaimana kalau mau naik kelas 1, mau naik kelas 2, Anda mau bayar premi 50.000, silakan beli, bayar premi. Tapi kalau Anda tidak mampu, kami tanggung. Jadi ada semua dasar asuransi kelas 3 yang negara tanggung. Tapi kalau Anda merasa Anda mau lebih naik tingkat, tidak mau dilakukan orang, silakan bayar premi. Itu top up yang Anda lakukan. Konsepnya seperti itu, soal kesehatan. Luar biasa ya. Yang pasti juga teman-teman mendapat pencerahan hari ini. Bisa lihat juga gayanya Pak Ahok memang belak-belakan, tapi ya itu esensinya harus kita ambil, berani bersikap sepanjang itu benar. Oke. Baik, dengan demikian talk show-nya sudah selesai, tapi sebelumnya kita akan berikan dulu, kami mohon kesediaan dari Rektor Universitas Tarumanegara, Bapak Profesor Insinyur Rusdiman Sudjarso, untuk bisa memberikan plakat kepada Bapak Ahok didampingi oleh Dekan Sikom.
Pak Jokowi juga di situ. Kemudian kami mohon kesediaan. Dan tentunya teman-teman hadirin sekalian. Luar biasa. Sini ya. Setelah selesai acara. Tapi setelah acara ini jangan langsung beranjak dulu karena seperti janji kita ada makan siang nih, gratis. Ya, dari Ten Wonders selaku penyelenggara dan ya, desainnya Mbak Dodi di acara ini. Dan juga kepada Ten Wonders selaku penyelenggara dan pastinya teman-teman di sini semua yang sudah begitu antusias untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng Pak Ahok. Dan siang hari ini, jangan lupa teman-teman untuk bisa mengambil sertifikat di lantai 4. Ada lunch di lantai 3, nanti keluarnya lewat belakang. Dan makan dulu. Ntar sih gila.